seluruh penggunaan lahan yang sudah kita pilih pada sesi project 3 minggu yang lalu. Nah, jadi untuk project kali ini adalah kita memberikan nama untuk masing-masing penggunaan lahan. Nah, nama itu akan kita sematkan di atribut tabel. Nah, jadi nanti kita akan memberikan nama untuk masing-masing penggunaan lahan di sini. Nah, untuk menamai itu kita perlu menambahkan satu field ya yang nanti akan kita isi di sini. Nah, untuk menambahkan field, pastikan dalam mode stop editing ya, dalam mode stop editing, kemudian kita klik di sini kemudian add field. Nah, untuk menambahkan field ya, informasinya adalah field itu adalah kolom kalau di Microsoft Excel. Jadi kita akan menambahkan kolom atau field di sini dengan nama PL, penggunaan lahan, kemudian type-nya adalah text. Nah, di sini ada pilihan short integer, long integer, float, double, text, dan date. Nah, yang kita gunakan di sini adalah text karena kita akan menambahkan karakter yang berupa huruf gitu ya, A, B, C sampai Z. Nah, lengthnya ini boleh 50, boleh 100 atau 10 menyesuaikan dengan penggunaan lahan kita. Kalau penggunaan lahan kita namanya panjang, misalkan bukan penggunaan lahan tapi alamat, misalkan alamat di situ ada nama jalan, ada RT, RW, ada kode pos, nah, maka kita nanti akan perlu memberikan identitas yang memberikan karakter length atau panjang karakter atau panjang huruf yang bisa sampai 100, tapi kalau hanya untuk nama jenis penggunaan lahan, semak, belukar, sawah, dan lain sebagainya, 50 itu terlalu banyak, bisa kita tambah, kita jadikan cukup 30 saja. Kemudian kita klik OK. Boleh kita 20 atau 10, menyesuaikan dengan jumlah huruf maksimal. Atau ini juga tidak mempengaruhi apapun, gitu ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita akan diberikan satu field atau satu kolom yang disebut dengan PL. Nah, di sini kita bisa menamai PL dengan mengaktifkan kembali editor, kemudian start editing. Nah, di start editing yang kita editing adalah non-hunian batu layang. Jadi non-hunian batu layang kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, di non-hunian nanti kita akan lihat Oke, saat. Nah, kita bisa memilih dengan mengklik ya di sini ya, penggunaan lahan, misalkan di sini adalah anggaplah di sini masih dikatakan sebagai semak, maka kita klik double di sini semak. Kemudian ini kebunan, maka kita namakan di sini perkebunan. Kalau ini juga sama perkebunan, tapi perkebunan ini cukup banyak, maka kita bisa mengklik lebih dari satu ya. Dengan cara kalau ini perkebunan, kita pencet tombol shift, klik, klik. Banyak 1, 2, 3 ini kita akan namakan dengan perkebunan. Nah, caranya untuk menamakan ini supaya seragam semuanya perkebunan, kita pakai klik ini, kemudian klik kanan di sini, kemudian field kalkulator. Ini. Nah, PL sama dengan kita berikan tanda di sini, perkebunan, tanda petik lagi. Jadi pakai tanda petik 2 ya, perkebunan tanda petik. Nah, sehingga nanti PL sama dengan perkebunan, semuanya akan diberikan identitas dengan nama perkebunan seperti ini. Nah, jadi kalau data kita sedikit mungkin tidak masalah, manual malah mungkin lebih cepat. Tapi kalau data kita sampai ratusan, ribuan, penggunaan lahan yang bervariasi, lokasinya beragam di berbagai sudut, nah maka ini akan cukup menyulitkan. Nah, maka untuk memilahnya, kita bisa memilah dengan mengklik di sini, perkebunan yang ada di sini satu persatu, memilah satu persatu, atau kita juga bisa memilah di sini. Nah, jadi kadangkala kalau saya pribadi seringkali kalau perkebunan saya pilih, saya sort, klik kanan, kemudian sort
descending, mana yang luas itu biasanya belukar misalkan, atau semak atau hutan. Nah, kemudian baru di bawahnya ada ini perkebunan, ada perkebunan. Nah, itu agak luas. Nah, baru kalau nanti paling kecil ya, nah itu biasanya pemukiman misalkan. Nah, maka kadang-kala saya harus mensort berdasarkan luas. Nah, jadi kalau luasan tertentu kadang-kala itu masuk ke kawasan perkebunan. Jadi ada banyak cara untuk bisa memilih penggunaan lahan berdasarkan menggunakan klik 1 by 1 ya, 1 demi 1 ini. Nah, jadi 1 save dan seterusnya. Nah, atau bisa juga dengan cara yang bersamaan. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memilih lebih dari 1. Nah, jadi ini untuk memilih penggunaan lahan secara berombong atau bersamaan. Nah, kemudian yang belum teridentifikasi ya kita bisa klik double dari sini, misalkan. Nah, ini adalah sungai, maka kita katakan sini sungai, misalkan. Kemudian ini semak. Ini perkebunan juga rupanya. Ini tinggal kita klik double, ini perkebunan juga. Ini belukar misalkan. Ini juga belukar. Ini semak. Nah, ini yang lainnya karena belum dipotong-potong, maka kita boleh kosongkan saja dulu. Jadi kita tidak namai ini. Kita kalau ini tidak masalah mau kita namai, misalkan belum teridentifikasi, itu juga bisa. Jadi kita bisa namakan dengan dengan nama-nama tertentu yang barangkali sesuai, atau kalau di sini belum teridentifikasi artinya dia kita belum berikan nama karena di sini masih campuran gitu ya, entah itu sawah, semak, belukar atau tanaman atau perkebunan. Jadi karena ini belum teridentifikasi kita berikan nama di sini belum teridentifikasi. Toh nantinya ini juga belum bisa kita edit ya, bisa kita ubah sesuai dengan peruntukannya. Kalau nanti ini kita potong lagi, nanti namanya juga sama, belum teridentifikasi gitu. Jadi namanya mengikuti nama sebelumnya. Kalau sebelumnya ada tulisan belum teridentifikasi ya dia nanti juga akan ikut. Kalau kita potong lagi misalkan potong cut polygon, nah itu nanti juga sama, dia akan PL-nya di sini belum teridentifikasi gitu. Nah, jadi tinggal kita nanti ubah rename ya, klik double di sini dalam mode editor. Nah, klik double terus diubah. Tapi kadang-kala kalau itu merepotkan, belum teridentifikasinya, kalau saya biasanya saya hilangkan. Ini karena kebutuhan untuk penamaan, ya saya berikan identitas di sini belum teridentifikasi, itu aja. Nah, jadi kita sudah mendapatkan penggunaan lahan. Nah, setelah ini tahapnya adalah kita menghitung luas. Gitu. Jadi kita sudah punya penggunaan lahan, kita coba hitung luas. Nah, untuk menghitung luas, syaratnya di sini sebenarnya seharusnya itu tidak dalam mode decimal decrease. Kalau di sini sudah menggunakan UTM, maka kita bisa memberikan atau menghitung luas untuk masing-masing penggunaan lahan. Nah, sama seperti tadi, kalau mau menghitung kita perlu menambahkan satu kolom atau field ya, menghitung luas masing-masing penggunaan lahan ini kita nambahkan field. Tapi di sini modenya berbayang, maka kita harus stop editing dulu. Do you want to save? Yes. Kemudian klik kembali table, kemudian add field dengan nama luas. Type-nya saya pakai double. Ini type double, precision 0, scale-nya juga 0. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi di sini saya tambahkan luas. Di sini masih kosong ya, jadi ini masih belum ada nilainya. Nah, kita nanti akan memberikan nilai dengan cara klik kanan, calculate geometry. Nah, di sini ini sudah ada area ya, jadi area perimeter 3D
perimeter, minimum Z of geometry, maximum Z of geometry. Nah, itu maksudnya gini. Area ini berupa luasan ya. Jadi propertinya ini area karena berupa luasan, karena dia poligon, maka di situ akan muncul area. Kemudian perimeter itu semacam border ya. Nah, kemudian ini border terluarnya. Nah, kemudian jangkauan terluarnya. Kemudian 3D perimeter kalau ada X, Z, dan Z-nya itu untuk perimeter luasan seperti kalau misalkan luasan bangunan itu ya sampai ke atasnya. Nah, itu juga dihitung, tapi ini enggak kita pakai. Minimum Z of geometry itu ketinggian minimum kalau kita membuat semacam objek 3 dimensi ya, di sini ada konturnya. Nah, Z of geometry ini juga bisa dihitung, tapi ini juga langka, jarang sekali dipakai. Maksimum Z of geometry, maksimum ketinggian, misalkan ketinggian bangunan yang lebih dari 10 meter misalkan. Nah, nanti yang lebih dari 10 meter tidak akan teridentifikasi kalau maksimum ya. Nah, kemudian X coordinate of centroid itu koordinat X-nya, koordinat bujurnya. Z coordinate of centroid itu koordinat koordinat lintangnya. Z coordinate of centroid itu posisi koordinat ketinggiannya, ketinggian tempatnya. Nah, jadi ini nanti akan kita pakai ya, X, Z, dan Z-nya enggak. Nah, jadi kita pakai area untuk menghitung luasnya. Nah, area yang akan kita hitung itu menggunakan satuan square meter atau meter persegi. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, mungkin di antara kalian itu tidak muncul properti area, jadi di sini ada strip disable. Nah, maka kita perlu mengenablekan, karena posisi saya sudah saya enable, sudah enabled, jadi areanya di sini muncul. Nah, bagi mahasiswa yang belum muncul, ini kembali lagi dulu, klik table of content. Nah, kemudian klik double layer di sini, klik double. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul tab data frame properties. Di dalamnya ada, kita klik koordinat sistem. Nah, yang perlu untuk mahasiswa keluarkan atau tampilkan di sini di favorit supaya kedepannya bisa muncul terus-menerus, tidak perlu harus dikeluarkan terus dari sini, itu WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere. Ini untuk menampilkan supaya nanti kita bisa menghitung luasannya, gitu ya, menggunakan WGS 84 Web Mercator yang Auxiliary Sphere. Nah, ini akan kita peroleh dari Projected Coordinate System, kemudian World, kemudian di bawah itu ada WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere. Ya, dari Projected Coordinate System, kemudian World, ini World, kemudian WGS 84 ini Web Mercator Auxiliary Sphere. Ini di add to favorite, klik add to favorite. Nah, kemudian diklik OK, gitu ya. Nah, jadi nanti tambah ke favorit muncul di sini, kemudian kita klik OK. Ini, nah sehingga kita kembali lagi ke tadi non-hunian batu layang, klik kanan, open attribute table. Nah, sehingga dari sini kita calculate geometry, kemudian areanya di sini akan ada pilihan. Nah, di sini akan use coordinate system of the data frame. Ini sudah berubah, ada pilihan tambahannya ya. Koordinat sistemnya adalah WGS 84 Web Mercator Auxiliary Sphere. Karena tadi awalnya adalah menggunakan ini. Kalau menggunakan ini WGS 84, dia areanya disable. Gitu. Jadi areanya nggak muncul, jadi di sini disable. Nah, perimeter juga disable, 3D printer juga disable, yang bisa muncul selebihnya. Gitu. Jadi X, Y, Z koordinat muncul, tapi untuk luasannya ini disable, strip disable, dia tidak muncul. Gitu. Maka saya pakai use coordinate system of the data frame menggunakan Web Mercator Auxiliary Sphere. Unitnya square meter, saya klik OK. Nah, sehingga ketahuan di sini luasannya pada masing-masing ya, masing-masing penggunaan lahan di sini sudah ketemu luasan. Nah, bisa juga kita tambahkan yang lain, add fill juga luas
underscore HA hektar ya. Type-nya sama double, kemudian saya klik OK. Nah, kalau kita memerlukan data yang berupa hektar. Nah, kemudian sama seperti tadi prosesnya, kalau sudah auxiliary sphere, klik kanan, calculate geometry. Nah, di sini saya pakai hektar. Klik OK. Nah, sehingga ketemu berapa luasan dari masing-masing penggunaan lahan tadi. Nah, ini sehingga kita memperoleh luas untuk seluruh penggunaan lahan. Nah, kadangkala kita juga perlu untuk melakukan ekspor, impor, pengolahan ya menggunakan statistik dan lain sebagainya di Excel, karena kalau di ArcGIS ini agak statis ya, agak sulit untuk kita olah. Maka ada juga yang kadangkala menggunakan Excel untuk mengolah data tabelnya. Nah, sehingga kita perlu ekspor dan impor ke Excel. Nah, caranya adalah kita perlu menambahkan X dan Z ya, centroid. Nah, untuk menambahkannya saya klik di sini add field, kemudian add di sini X, type-nya X, length-nya saya pakai 50. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, setelah itu ini saya geser sedikit dulu. X-nya saya masukkan, klik kanan, calculate geometry. Nah, X-nya saya pakai di sini bukan area, tapi X coordinate of centroid. Nah, pilihannya nanti kalau kebetulan di sini kita pakai geografik ya, jadi yang tampil di sini adalah geografik, maka menggunakan decimal degrees, derajat desimal. Derajat desimal itu ya pakai derajat menit detik ya, tapi dia pakai desimal sehingga menit detiknya itu diubah menjadi desimal, menjadi kalau menit detik 1 menit itu 60 detik, nah maka 1 menit itu sama dengan 1 1/60 derajat ya. Ini kemudian X koordinat unitnya kita bisa memilih pilihannya bisa meter, bisa decimal degrees. Nah, saya pakai X-nya saya boleh pakai decimal degrees ini, derajat desimal, boleh pakai degrees minute second yang ini, yang W dan E, west dan east. Artinya X-nya itu adalah barat dan timur. Ya, jadi pakai derajat menit detik. Nanti pilihannya di situ ada west, ada east, ada W, ada E. Tuh, nah, jadi kita bisa pakai ini atau bisa pakai decimal degrees. Nah, nanti kalau decimal degrees munculnya akan seperti ini. Nah, kebetulan kita di bujur timur, yang bujur timur itu nilainya positif. Sehingga munculnya di itu 109, sekian gitu. Nah, ini X-nya kalau pakai decimal degrees. Nah, kemudian kita bisa menambahkan Z, add field. Ini Z, type-nya text, panjangnya boleh 50, oke. Nah, Z pun juga sama, kita bisa mengubah sesuai dengan keperluan kita. Klik kanan, calculate geometry. Nah, kemudian di sini saya pakai Z coordinate centroid. Kemudian saya di sini pakai decimal degrees. Kalau decimal degrees keduanya bagusnya sama, seragam, decimal degrees juga. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada sekian ini nggak masalah karena ini nilai panjang ke belakangnya ya. Jadi nilai pembulatannya karena tadi 50 jadi karakternya bisa jadi banyak gitu. Oke, ini nggak masalah. Ini X dan Z. Nah, kemudian kalau sudah keluar seperti ini, X, Y ini kita pakai untuk ini saya geser aja. X-nya saya letakkan agak ke depan, belakang di depannya penggunaan lahan. Z pun juga sama. Di belakangnya X tapi tetap di depannya penggunaan lahan. Ya, saya biasanya urutkan seperti itu. Ya. Baru kemudian penggunaan lahan dan luas, baik luas berupa meter persegi atau luas dalam satuan
hektar, karena ini juga meter persegi dan hektar ini sama-sama aja gitu kan, hanya pembedanya dibagi dengan 10.000 gitu. Nah, kita sudah dapat penggunaan lahan. Nah, setelah ini kita bisa melakukan exporting dengan cara klik di sini, kemudian ekspor. Kemudian kita pilih di sini, terus kita cari, kita masuk ke project 5 ya. Jadi nanti mahasiswa silakan buat folder project 5, saya letakkan di kelas, karena ini tadi kelas 3A ya. Nah, jadi buat folder namanya project 5 strip editing data table, klik double, membuat foldernya di sini, new folder gitu ya, project 5 editing data table. Nah, saya kasih tambahan 1 ya, karena di sini sudah ada kemarin untuk keperluan kelas B. Nah, kemudian klik, oke, klik double. Namanya sesuai dengan di sini, nim underscore luas non hunian batu layang ini. Ini nimnya misalkan seperti ini, underscore luas non hunian batu layang. Karena saya mendapatkan pekerjaan di Kelurahan Batu Layang, maka di sini saya berikan nama Batu Layang gitu ya. Nah, nim luas non hunian Batu Layang. Save as type-nya jangan lupa, jangan sampai keliru, pakai di base table. Karena yang akan kita masukkan adalah yang berupa database. Yang database ini nanti akan bisa dibuka di tabel Excel. Jadi masukkan ke project 5. Ini nama filenya di base table, kemudian extension di sini dbf ya, database file, kemudian klik save dan oke. Nah, sehingga kita bisa membuka ini dari Excel kita. Kalau saya 3A, kemudian produk 5 ini. Nah, di sini ada pilihan ya, luas non hunian batu layang, ada CPG, DBF dan XML. Jadi yang dipakai adalah yang DBF ini, yang ada simbol Excel-nya. Kalau kalian sudah ada Microsoft Excel, di situ sudah akan muncul logo Excel tapi berupa DBF. Nah, jadi ini diklik double. Nah, nanti Word yang akan kalian kirimkan ke saya juga dimasukkan ke sini ya. Jadi Microsoft-nya masukkan ke sini Word-nya. Nah, kemudian untuk saya jadikan sebagai penilaian. Klik double atau klik kanan open with Microsoft Excel juga sama. Jadi di klik kanan open with itu juga sama. Klik double juga sama. Nah, di sini sudah muncul. Kalau saya zoom out ya, ini agak ini ya, agak seperti ini, agak renggang, maka saya rapatkan, saya klik double ini, nah sehingga rapat seperti ini. Jadi Ctrl A, kemudian pencet tombol Shift, kemudian klik H. Nah, sehingga terpilih semuanya sampai ke bawah-bawah. Nah, baru kita klik double, klik-klik. Nah, nanti baru akan menyusut dia gitu. Oke, nah ini bisa kita save karena tadi berupa DBF ya. Jadi kadangkala kalau di Excel ada yang enggak fungsi, saya save as di sama di table di project 5 editing data table 1. Nah, saya save as type-nya Excel workbook.
ini langsung saya save saja. Nah, nanti kan secara otomatis berubah menjadi Excel. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, inilah yang tadi berupa Microsoft Excel Workbook. Nah, ini kalau kita mau olah di Excel. Kalau mau olah di DBF pun sendiri juga bisa. Enggak masalah. Jadi kita bisa ngolah data Excel ini. Nah, nanti itu bisa kita panggil ke ArcGIS dengan menggunakan X dan Z-nya. Nah, jadi kita memanggil tapi nanti tidak dalam bentuk poligon ya, tapi dalam bentuk poin karena di sini XY itu artinya poin. Nah, kemudian kita nanti akan olah proses menginputkan poin ke dalam poligon. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di aplikasi SIG. Nah, kalau ada muncul do you want to add the new table to the current map, ini tidak usah saja di no gitu. Nah, jadi ini yang harus mahasiswa kerjakan. Nah, jadi silakan buat X, Z, PL penggunaan lahan untuk masing-masing penggunaan lahan. Kalau mahasiswa kemarin yang diminta adalah minimal 20 penggunaan lahan dengan berbagai macam fungsi ya, fungsi lahannya. Nah, sampai dengan luasnya, luas penggunaan lahan jadi dari masing-masing mahasiswa. Tuh, jadi ini yang dikerjakan, kemudian diekspor ke dalam DBF yang 3 file DBF yang ada di sini, ya, non-hunian batu layang, non-hunian batu layang, non-hunian batu layang, baik yang CPG, DBF, XML, Microsoft Excel, dan Word hasil kalian mengcapture itu nanti silakan dikirimkan ke saya, dikompres ya dengan nama project 5 editing data table 1. Nah, jangan lupa NIM-nya karena NIM-nya ini yang saya pakai untuk penilaian supaya saya tahu berdasarkan NIM-nya bukan berdasarkan namanya karena kadang-kadang mahasiswa ngasih nama macam-macam gitu. Jadi ada yang kapital, ada yang non kapital dan sebagainya. Maka pakai NIM saja underscore luas non hunian